Tak sedikit orang yang senang bercanda, jahil dan iseng yang terkadang menimbulkan senyum dan tawa. Namun bercanda juga harus tahu tempat dan tata krama. Jangan sampai aksi iseng dan candaan yang seharusnya membuat senang, malah membuat orang lain marah atau berujung pada tragedi yang bisa membahayakan atau bahkan menghilangkan nyawa diri sendiri dan orang lain. Berikut 7 aksi iseng berujung kematian versi on the spot. Dua orang remaja usil, Seth Stonebrook dan Derek Granley, melakukan aksi iseng yang membahayakan pengguna jalan dengan menutup rambu tanda berhenti dengan plastik yang membuat tanda tersebut tak terlihat oleh para pengemudi. Aksi iseng mereka ini kemudian diposting ke akun media sosial mereka. Namun candaan mereka berubah menjadi petaka ketika Mary Spangler yang berusia 85 tahun dan adiknya Jinsei yang berusia 80 tahun melewati jalanan tersebut. Kedua nenek ini tidak melihat tanda berhenti sehingga ia terus saja lurus dan tiba-tiba tertabrak oleh sebuah SUV. Akibatnya Mary tewas seketika di tempat kejadian, sedangkan Jin mengalami luka parah dan salah satu kakinya terpaksa harus diamputasi. Karena ulah iseng yang menimbulkan malapetaka ini, akhirnya Seth dan Derek didakwa atas tuduhan pembunuhan. Padahal diketahui mereka baru saja lulus dari sekolah menengah atas di Logan Elm High School. Seth merupakan atlet basket di sekolahnya dan Derek merupakan salah satu pegolf terbaik di sekolahnya. Seorang pria 23 tahun tak sengaja menembak sahabatnya sedang tertidur saat acara Thanksgiving 2010 lalu. Nicholas Bell, pria asal Vermont, Amerika Serikat, berniat untuk menjahili temannya, Jeffrey Charbonneau, yang sedang tertidur dengan mengejutkannya dengan suara dari senapan. Namun ternyata, aksi isengnya itu menewaskan sahabatnya sendiri. Saat sedang merayakan Thanksgiving dan menginap di rumah temannya, Nicholas berniat menakut-nakuti Jeffrey yang tengah tertidur dengan mengambil sebuah senapan yang ia pikir adalah senapan angin dan menembaknya. Namun siapa sangka, ternyata senapan tersebut adalah senapan berburu yang berisi peluru. Naas, Jeffrey tertembak di bagian dada dan tewas seketika. Nicholas yang sangat menyesali bahwa candaannya membunuh sahabatnya, ia mengaku tindakannya sangat bodoh dan ceroboh. Namun akhirnya Nicholas didakwa dengan tuduhan penyerangan dengan menggunakan senjata, membahayakan orang lain, dan pembunuhan. Seorang pemuda asal Kelly, Maine, Amerika Serikat, meregang nyawa saat keisengannya berakibat fatal. Devon Staples, pemuda berusia 22 tahun itu, meletakkan kembang api di atas kepalanya dan menyalakan kembang api tersebut. Peristiwa itu terjadi di saat ia sedang merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat di kediamannya bersama teman-temannya 4 Juli lalu. Kala itu ia bersama teman-teman melakukan minum-minum. Setelah minum-minum inilah, Devon kemudian mengambil sebuah tabung kembang api. Lalu ia meletakkannya di atas kepalanya dan menyalakan kembang api tersebut. Teman-temannya mengatakan bahwa mereka telah mencegah Devon melakukan aksinya itu. Namun Devon tetap meletakkan kembang api di kepalanya lalu menyalakannya. Ia pun meninggal seketika karena aksi isengnya tersebut. Diketahui, Devon merupakan korban pertama karena kembang api di Maine sejak kembang api dilegalkan pada tahun 2012 di negara bagian tersebut. Seorang gadis berusia 18 tahun berniat menjahili temannya dengan bersembunyi di dalam lemari lalu mengejutkannya. Naas, aksi isengnya justru berakibat sangat fatal dan berujung maut. Adalah Premila Lau bermaksud mengejutkan temannya, Derek Daniel Gelly, dengan keluar dari lemari di kediamannya di Longmont, Colorado, Amerika Serikat. Tak diduga, Gelly datang sambil membawa pistol. Saat Gelly membuka pintu lemari, ia terkaget-kaget melihat Lau dan sontak langsung menembaknya. Ia mengira orang asing telah menyusup rumahnya.
Bersama dua saudaranya, Gelly langsung membawa Premi yang sedang luka kritis karena tembakan. Namun sayang, nyawa Lal tak tertolong. Lal meninggal di tengah perjalanan. Gelly panik dan merasa sangat bersalah. Ayah Lal merasa terpukul atas kejadian ini, namun dia mengaku sama sekali tidak dendam terhadap Gelly. Gelly sendiri akhirnya ditangkap dengan tuduhan penganiayaan anak dan melakukan tindakan lalai hingga membahayakan nyawa orang lain. Dilaporkan, senapan yang dimiliki Gelly memiliki izin resmi, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kepemilikan senapan tersebut. Sebuah candaan akhir pekan berujung maut ketika salah satu gadis berusia 15 tahun tewas tertembak di kepala karena aksi jahil yang ia lakukan bersama teman-temannya. Insiden ini berawal ketika sekelompok remaja berniat melakukan aksi balas dendam terhadap teman sekelasnya yang pernah mengerjai mereka pada Halloween lalu. Setibanya mereka di rumah temannya menjadi sasaran keisengan, mereka menaburi dedaunan ke sebuah mobil yang diparkir di depan rumah tersebut di kawasan Arkansas, Amerika Serikat. Kemudian mereka pergi sebentar dan kembali lagi dengan melemparkan telur, tisu toilet, dan mayones ke mobil itu. Namun William Noble, ayah dari teman sekelas yang menjadi sasaran keisengan tersebut, menunggu dan memergoki aksi mereka tanpa mereka sadari. Lalu ketika mereka hendak kabur, Noble keluar rumah dan melepas tembakan ke arah para remaja tersebut. Naas, salah satu pelurunya mengenai salah satu dari mereka, Adrian Broadway, tepat di bagian kepalanya dan meninggal dunia. Sedangkan salah satu remaja lain mengalami luka ringan akibat terkena pecahan kaca mobil. Kepada polisi, Noble mengaku dirinya hanya bermaksud menakut-nakuti para remaja tersebut. Akibat insiden ini, Noble pun harus ditahan atas tuduhan pembunuhan. Seorang pria yang iseng menyamar menjadi Bigfoot di Montana meregang nyawa lantaran ditabrak oleh dua mobil. Randy Lee Tanley menyamarkan dirinya menyerupai Bigfoot dengan mengenakan setelan jeli yang biasa dikenakan oleh tentara untuk berkamuflase. Ia berdiri di jalur kanan jalan raya Kalispell dan ditabrak oleh sebuah mobil. Tak lama ia kembali ditabrak oleh sebuah mobil lainnya saat ia terbaring di jalan raya. Menurut keterangan pihak berwenang di Flathead County, pihaknya belum mengetahui motif Tanley melakukan perbuatan iseng itu. Namun berdasarkan penuturan teman-temannya, akibat pengaruh minuman beralkohol. Dikabarkan, Tanley ditabrak oleh dua orang gadis remaja yang tidak menyadari kehadirannya di sekitar jalan raya akibat kamuflasenya itu. Seorang pria asal Australia tewas ditembak di Duncan, Oklahoma, Amerika Serikat karena keisengan tiga remaja yang mengaku bosan. Korban tewas bernama Christopher Lane, mahasiswa berusia 23 tahun yang mendapat beasiswa baseball di East Central University saat ia tengah jogging. Menurut keterangan polisi, ketiga remaja tersebut mengaku hanya iseng saja dan lalu mereka memutuskan untuk membunuh seorang pria. Naas, Lane yang sedang jogging lewat ketika mereka memutuskan untuk menembak seseorang. Lalu Lane yang tak bersalah itu ditembak di punggungnya dan seketika tersungkur di tanah. Setelah menembaki Lane, ketiga remaja itu langsung melarikan diri. Beruntung para pelaku tertangkap karena rekaman CCTV toko yang berada di sekitar kejadian. Diketahui, Lane dikenal sebagai pemain baseball yang piawai dan jadi andalan timnya di kampus. Kematiannya memicu keprihatinan rakyat Amerika Serikat di media sosial. Pemirsa, itulah 7 aksi iseng berujung kematian versi On The Spot.